Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak RW 5 Desa B19, yang terhormat kepada Bapak RT 123 Desa B19, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam acara penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Baiklah, untuk memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak RW 5 untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Pada Bapak RW 5, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua RT 1, Ketua RT 2, dan Ketua RT 3, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang sudah hadir di kediaman kami pada pagi hari ini. Dan yang saya cintai adik-adik mahasiswa jurusan Keperawatan Universitas Diponegoro Semarang. Pertama-tama, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tidak lupa salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikutinya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada hari ini. Sesuai undangan yang kita sebarkan dan kita berikan itu ada 7 undangan kepada warga. Ini 1, 2. Oh iya, udah lengkap 7 ya semuanya. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah, Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan bahwa telah hadir bersama kita adik-adik dari kampus Undip Semarang, di mana nanti adik-adik ini akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu-ibu dan kepada kita semua, khususnya di wilayah RW 3 ini. Nah, jadi sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati bersama, bahwa pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti dan mendengarkan penyuluhan kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh adik-adik kita ini. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang bingung nih akan kedatangan adik-adik mahasiswa di wilayah kita ini. Jadi, maksud kedatangan mereka datang ke sini adalah bentuk penerapan dari ilmu yang mereka dapatkan di kampus tempat mereka kuliah. Nah, beberapa hari yang lalu, mereka terlebih dahulu sudah mendapatkan izin dari kami selaku pengurus wilayah untuk mengambil data, khusus data kesehatan di warga kita. Jadi, dalam beberapa hari ini mereka telah berkeliling di wilayah kita dan berkunjung ke rumah Bapak Ibu semuanya. Sudah dilihat semua sama adik-adik ini sudah? Sudah, Pak. Iya. Sudah pernah Ya, ke rumah. betul. Baik, makasih. Nah, jadi pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Ibu semua dan hari ini adik-adik mahasiswa kita ini akan menyampaikan beberapa hal terkait data yang sudah didapatkan dan nantinya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Nah, untuk itu saya selaku RW sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian
agar dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kita bersama. Dan kepada adik-adik kami, mahasiswa dari Undip Semarang, kami wilayah RW 3 memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan pesan saya sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 5 yang telah memberikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyuluhan kesehatan hipertensi pada lansia kepada rekan kita Bapak Susilo Hartono, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Tadi sekilas sudah diperkenalkan oleh Bapak RW dan juga moderator. Perkenalkan, saya Susilo Hartono. Saya mahasiswa dari Universitas Diponegoro, mahasiswa keperawatan ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan kontrak ataupun yang telah kita sepakati bersama pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa pada kesempatan kali ini nanti kami dari mahasiswa keperawatan akan menyampaikan ya penyuluhan kesehatan tentang hipertensi ya, mengingat di RW 5 ini memang ada beberapa orang yang menderita hipertensi, dalam hal ini termasuk dari Bapak Ibu semuanya yang hadir ya, sehingga harapannya dengan penyuluhan kesehatan ini nanti bisa memberikan gambaran ya, bisa memberikan pengetahuan yang baru, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti sudah tahulah tentang hipertensi seperti apa ya. Mungkin apa yang akan kami sampaikan ini nanti semacam mengingatkan kembali ya, supaya kita bisa senantiasa menjaga pola hidup sehat agar tidak mengalami atau terhindar dari komplikasi akibat hipertensi. Siap kan Bapak Ibu semuanya? Siap, Pak. Siap. Baik, nanti juga kami akan menampilkan beberapa program ya yang nanti bisa Bapak Ibu ikuti. Dan di sini sudah ada poster ya. Nanti minta tolong Mbak Desi untuk bisa membantu membagikan Mbak Desi nggih kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, posternya ini Ya, nanti siap, bisa dibawa pulang ya. Silakan nanti ditempel di rumah ya. Soalnya kalau kertas kecil itu biasanya nanti suka kececer, terbuang kemana-mana. Nanti takutnya malah nggak kebaca. Jadi kita menyediakan sengaja poster ya, ukurannya agak besar supaya nanti bisa terus-menerus dibaca dan terus-menerus diingat. Baik, kita mulai nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan kita, mungkin nanti saya mohon izin waktu kurang lebih 10-15 menit untuk menyampaikan 4 kiat anti hipertensi. Nah, moto kita ya, ini moto kita bersama ya, bersama mengatasi hipertensi, hidup sehat, hidup berkualitas. Yuk coba kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama mengatasi hipertensi, hidup sehat, hidup berkualitas. Hidup sehat, Terima kasih hidup Bapak Ibu berkualitas. semuanya. Luar biasa sekali ya. Jadi memang hipertensi tidak bisa dipungkiri, memang orang itu menyebut the silent, bahasa Inggrisnya the silent killer atau penyakit yang diam-diam mematikan. Nah, bahasa Jawanya itu meneng-meneng mateni ya. Diam-diam mematikan, karena orang-orang itu biasanya suka
menyepelekan ya, merasa tidak punya tanda gejala ataupun keluhan-keluhan, akhirnya jarang kontrol tensinya, jarang minum obatnya dan lain sebagainya. Maka disebut dengan pembunuh yang berbahaya ya, pembunuh yang diam-diam membunuh gitu. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, karena sudah tentu pasti sudah pada tahu dong tentang hipertensi. Nah, coba ada yang bisa membantu saya mungkin, hipertensi itu apa? Coba Pak Henry, coba hadir bukan Pak Henry? Ya, Pak. Ya, menurut Pak ini tekanan darah tinggi atau hipertensi itu seperti apa sih Pak? Apa ya Pak? Darah tinggi itu hipertensi itu ya darah tinggi ya Pak ya. Jadi mungkin sekitar 160 atau 150 gitu Pak. Wah, baik. Iya, luar biasa sekali Pak Hendri. Betul sekali Pak. Jadi darah tinggi adalah tensi tadi, tinggi tekanan darah tinggi 160 Pak ya. Wah, betul. Hebat sekali Pak Henry. Nah, kita coba lihat bareng-bareng ya. Nah, jadi tadi betul apa yang disampaikan Pak Henry bahwa tensi 160 itu merupakan tekanan darah tinggi ya. Tapi ternyata batasan yang telah ditentukan itu adalah tensinya itu 140 atasnya itu namanya tekanan sistolik ya, atau kalau Bapak Ibu mungkin nanti dengar tensi itu sekian per sekian. Nah, yang atas itu ketika sudah 140 atau lebih itu sudah masuk kategori hipertensi Bapak Ibu atau tekanan darah tinggi. Dan diastolik atau pernya bawahnya itu ketika sudah lebih atau sama dengan 90 itu sudah dikategorikan tekanan darah tinggi. Nah, cuma memang masih tekanan darah tinggi tingkat 1 atau tingkat awal. Nah, kalau ini terus-terusan dibiarkan, maka bisa, betul tadi Pak Henry menyatakan, ya bisa lebih dari 140, bisa 160, bisa 170, bisa lebih ya. Nah, itulah yang disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Dan tekanan darah tinggi ini biasanya dalam keadaan orang istirahat atau dalam posisi tenang ya, tidak melakukan aktivitas apapun, itu memang tekanan darahnya cenderung selalu tinggi. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama faktor penyebabnya. Nah, coba kita cocokkan nih dengan kondisi kita masing-masing ya. Oke, faktor penyebab yang pertama, berusia lebih dari 65 tahun. Ini belum ada ya yang 65 tahun ya. Belum, Mas. Nah, ini karena semakin meningkatnya usia, maka risiko untuk mengalami tekanan darah tinggi itu akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya suka mengkonsumsi banyak garam. Nah, siapa ini yang kalau masak di rumah makanannya masih banyak garam? Kalau nggak asin tuh nggak enak, Mas. Oh, asin nggak enak. Ya, itu ya. Itu salah satu penyebab Ya, yang betul. faktor yang menyebabkan hipertensi Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti kita nanti akan coba ulas gimana sih caranya supaya bisa mengontrol garamnya ini gimana. Berat badan berlebih atau obesitas. Nah, usah di ya ini ya. Lagi nih Mas, kena terus nih. Wah, maaf loh Bu, bukan bermaksud itu loh Bu ya. Nah, terus stres. Nah, faktor stres itu juga bisa hipertensi ya. Jadi stres karena banyak pikiran ya. Hormon-hormon ataupun zat-zat di dalam tubuh itu akhirnya akan menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Itu karena stres. Kemudian kurang konsumsi sayuran. Nah, makanannya itu biasanya yang enak-enak ini, sukanya yang daging berlemak. Nah, jeroan-jeroan ya, yang suka jeroan-jeroan ya, kemudian makanan yang banyak santan-santannya. Nah, itu termasuk faktor yang menyebabkan hipertensi. Jarang berolahraga. Nah, kemudian banyak minum kopi dan alkohol. Iya, ini memang harus kita mengevaluasi diri sendiri nih ya Bu ya. Kita lihat nih, wah ternyata ya memang benar kita mengalami hipertensi kalau ternyata sehari-harinya kita banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat ini. Nah, ciri-ciri atau tanda hipertensi apa saja sih? Sakit kepala, yang suka sakit sirai kepalanya mumet siapa?
Tiap hari itu Frida. Mas. Ya, terus Saya Mas. tengkuknya Terus. sakit. Tengkuknya sakit ya. Kalau bahasa Jawanya itu biasanya orang menyebutnya lehernya cengeng ya. Leher bagian belakang itu kayak sakit gitu, nyeri gitu. Nah, itu juga termasuk salah satu tanda tekanan darah tinggi. Pusing berputar ya. Kemudian kaki ataupun tangan sering mengalami kesemutan ya, karena aliran darahnya itu enggak lancar, sehingga organ-organ ataupun anggota tubuh kita yang jauh dari jantung, terutama di kaki itu akhirnya dia mengalami kesemutan karena kurang aliran darah. Nah, Bapak Ibu ada yang merasakan beberapa tanda ini? Semuanya Ada. merasakan? Ya, hampir semuanya. Ya, saya merasakan. Kalau tensi ini masih tanda biasa, masih tanda gejala yang biasa, artinya tanda gejala yang masih biasa, wajar kalau buat hipertensi. Nah, kalau kita tidak mau mengontrol tensi kita tidak mau mengontrol tekanan darah kita, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, akan ada beberapa komplikasi yang akan kita alami. Apa saja komplikasi hipertensi? Satu, akan ada bagian tubuh kita yang kena, diserang kalau misalnya. Yang pertama adalah otak. Ya, kalau hipertensi itu berkelanjutan, tidak diobati, ya, tidak dikontrol tekanan darahnya dengan pola hidup sehat, maka tekanan darah ini akan menyebabkan pembuluh darah di otak itu mengalami pecah sehingga menyebabkan stroke. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah tetangga ataupun siapa gitu yang mengalami stroke, tiba-tiba nggak sadar, tiba-tiba kakinya bahasanya jempe ya, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu sebetulnya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah merupakan sebuah kejadian yang lama. Jadi tensi sudah lama tinggi, tetapi dia tidak pernah mau tahu, tidak pernah kontrol, tidak pernah diobati. Akhirnya puncaknya terjadi penyumbatan ataupun pecah di pembuluh darah otak yang menyebabkan Yang kedua, organ yang kena lagi apalagi jantung. Ya, ibaratnya pompa, kalau jantung itu mompanya terlalu keras, terus-menerus buat mompa, ya, akibatnya apa? Akibatnya ya jantungnya itu nanti akan capek, ya. Pembuluh darahnya pun akan mengalami penyempitan, ya. Otot-otot jantungnya pun akan membesar sehingga bisa terjadi resiko gagal jantung. Satu lagi organ yang paling penting ini yang bakalan kena kalau misalnya hipertensi tidak dikontrol, itu ginjal, Bapak Ibu. Jadi karena aliran darah ke ginjal itu tidak lancar, ya, otomatis akan fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu kan untuk menyaring darah, ya. Nah, kalau aliran darahnya saja tidak lancar, ke ginjalnya pasti akan berpengaruh, ya. Sehingga beberapa hal inilah yang harus kita waspadai. Untuk itu pentingnya kita untuk harus menjaga supaya tensi kita bisa terkontrol. Hipertensi itu kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol tensi agar terjadi komplikasi yang lebih parah. Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini saya punya 4 cara, ya, yang sangat mudah untuk kita hafalkan, ya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah A, B, C, D. Apa Bapak Ibu? Coba diulangi. A, B, D, D. Nah, kita kayak anak SD gitu ya, latihan membaca gitu ya, A, B, C, D. Nah, ini coba kita ternyata ada artinya sendiri-sendiri ini, ya. A, kita lihat aktivitas dan olahraga. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol tekanan darah adalah dengan melakukan aktivitas rutin, ya, aktivitas utama olahraga. Berarti minimal adalah 15 sampai 30 menit sehari. Nah, 15 sampai 30 menit sehari. Nah, itu dilakukan berapa kali? Seminggu ya minimal 3 kali dalam seminggu supaya
apa namanya, kita bisa kontrol tekanan darah. Nah, jadi harus mulai sekarang aktif ya, rajin untuk melakukan aktivitas olahraga. Apa sih olahraga yang bisa dilakukan? Jalan-jalan boleh, lari-lari pagi boleh ya. Kegemaran-kegemaran apapun lah yang bisa Bapak Ibu senangi bisa kita lakukan supaya bisa mengontrol ya. Termasuk olahraga-olahraga kegemaran nih ya. Nah, itu nanti bisa mengurangi stres juga ya kan. Nah, kemudian B, berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu adalah supaya kita bisa mengontrol berat badan kita ya, supaya terhindar dari tekanan darah tinggi. Nah, berat badan itu juga nanti juga akan mempengaruhi terhadap penyakit-penyakit lain, misalnya DM atau gula ya, juga penyakit-penyakit jantung ya, peningkatan kolesterol di dalam tubuh. Nah, makanya harus dikontrol berat badan kita melalui apa namanya, pengaturan pola makan. C, ya, sekarang C, ya, cek tekanan darah rutin. Nah, tekanan darah rutin ini harus kita rutin untuk kita cek, ya. Karena kalau hipertensi itu memang ya boleh dibilang seumur hidup akan mengalami hipertensi, sehingga harus rutin kita cek. Naik apa turun, naik apa turun. Nah, kalau misalnya naik, ya pasti akan diberikan terapi ya, pengobatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga rutin kita konsumsi obat-obatannya kalau sudah dapat obat-obatan untuk menurunkan tensi, supaya tensi kita bisa terkontrol dan mencegah komplikasi. Nah, yang terakhir adalah D, diet sehat. Nah, makan makanan yang bergizi, diet seimbang ya. Perbanyak makan buah dan sayur ya. Perbanyak makan buah dan sayur. Kemudian batasi penggunaan garam. Nah, tadi sudah disampaikan, wah kalau makan itu nggak asin, nggak enak sih, ya kan? Nah, apakah boleh mengkonsumsi garam? Ya, sedikit dikurangi ya. Maksimal berapa dalam sehari? Maksimal atau paling banyak itu adalah 6 gram atau 1 sendok teh. Ulangi, paling banyak 1 sendok teh ya. Sehari, paling banyak sehari, dan itu digunakan untuk masakan ya, dicampur di dalam masakan. Jadi paling banyak itu. Jadi kalau kita bisa menghindari hipertensi ya, kalau bisa dikurangi, bahkan di stop sekalian konsumsi garamnya ya. Mungkin bisa dicampur dengan bumbu lain, bumbu dapur yang bisa meningkatkan selera kita untuk makan, sehingga perlahan-lahan nanti garamnya bisa dikurangi sampai tidak garam sama sekali gitu. Sama menghindari makanan-makanan berlemak ya dan kolesterol tinggi. Contohnya apa? Makanan bersantan. Nah, yang enak-enak ini. Kemudian jeruan-jeruan gitu, paru-paru ya. Ada yang suka enggak itu? Jeruan, asin. Nah, itu harus dari sekarang ya, mulai di stop. Ya, kita harus semangat menerapkan hidup sehat supaya tensi kita bisa terkontrol dan mencegah kita dari komplikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Semangat buatan ini kira-kira untuk melaksanakan 4 ABCD ini. Insya Allah. Semangat. Nah, kalau bisa sekarang saya mau menyampaikan program. Programnya apa? Nah, ini ingat, kalau tekanan darah tidak kunjung turun harus segera diperiksakan supaya tidak terjadi komplikasi itu tadi ya. Nah, obat harus rutin diminum dan jangan lupa A, B, C, dan D. Nah, Bapak Ibu, sekarang kami dari mahasiswa keperawatan Undip ya, kemarin sudah melakukan koordinasi dengan kader desa, juga pengurus RW ya Pak Septen ya, juga beberapa petugas puskesmas ya, karena memang kebetulan di RW 5 ini masih kegiatan atau program khusus untuk hipertensi, maka kami sudah mengusulkan ya, dan juga insya Allah akan segera kita laksanakan ya, untuk kegiatan yang namanya kegiatan akur. Nah, apa itu akur? Ayo podo ukur. Nah, jadi apa itu akur? Nah, jadi gini, saya jelaskan Bapak Ibu ya. Yang pertama,
kita ingin terus-menerus mengontrol Bapak Ibu bagaimana sih perkembangannya dalam perubahan gaya hidup ini. Nah, nanti mungkin sekitar 3 bulan lagi kami mohon izin teman-teman mahasiswa nanti mungkin akan kembali keliling ya ke rumah Bapak Ibu untuk mengontrol lagi kira-kira habis dikasih penyuluhan kesehatan ini pola hidupnya berubah nggak ya? Masih suka makan yang asin-asin nggak ya? Masih suka makan jeruan-jeruan nggak ya? Nah, masih berat nggak ya? Berat badannya masih berat ya. Nah, jadi 3 bulan lagi insya Allah kami akan keliling lagi untuk mengevaluasi, melihat lagi kondisi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah semakin sehat ya dan pola hidupnya semakin baik. Baik. Nah, di samping itu nanti setiap bulan akan diadakan kegiatan akur. Ayo podo ukur. Apa itu kegiatannya? Kegiatannya berupa pengukuran tekanan darah, pengobatan, konsultasi, senam hipertensi ya. Dan yang terpenting semuanya itu adalah gratis. Nah, penak toh? Enak, Pak. Setiap bulan nanti kami bekerja sama dengan akan membentuk program khusus ya, sudah bekerja sama dengan pengurus RW dan juga petugas puskesmas. Kita nanti akan mengadakan kegiatan akur. Nah, harapannya Bapak Ibu semangat untuk ayo pada ukur. Nah, untuk mengontrol tekanan darah Bapak Ibu semuanya ya. Kegiatannya macam-macam nanti. Nanti diukur tensinya, nanti dikasih obat kalau misalnya tensinya tinggi. Konsultasi juga mau tanya-tanya kalau suka asin-asin gimana caranya ngurangi asin-asin bisa tanya di situ ya toh. Kemudian kita adakan kegiatan senam ya biar gerak semuanya ini biar tensinya bisa terkontrol ini ya. Dan semuanya tenang saja gratis. Nah, apa sih yang enggak gratis buat Bapak Ibu semuanya? Ya. Jadi gimana ini semangat nggak ikut akur nanti ya? Semangat. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Dari pengurus sama petugas itu rencananya kalau enggak minggu awal, minggu akhir di setiap bulan. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira lebih enak kapan? Minggu awal atau minggu akhir setiap bulan? Kita sepakati bersama. Awal atau akhir? Ya. Gimana? Enakan akhir bulan, Pak. Akhir aja. Minggu akhir. Aja. Akhir aja ya. Akhir aja berarti tanggal akhir. tua ini ya. Tanggal tua biasanya pikirannya stres gitu. Ya. Gak apa-apa gratis tadi. Kantor jadi lebih stres lagi. Kita sepakati ya. Kita sepakati bersama tiap minggu terakhir ya. Minggu terakhir, setiap hari minggu terakhir di setiap bulan ya. Nanti kita akan adakan kegiatan atau program khusus hipertensi namanya akur. Ayo podo ukur. Nah, nanti akan saya sampaikan, akan kami fasilitasi kepada petugas puskesmas yang nanti akan bertugas dan juga kepada kader desa. Ya, jadi sudah dibentuk kader desa untuk mengontrol tekanan darah Bapak Ibu semua. Tuh ya. Baik. Sudah kita sepakati bersama untuk kegiatan selanjutnya, rencana tindak lanjut. Mohon izin nanti mungkin 3 bulan lagi kami akan keliling lagi untuk ngecek ya. Dan juga untuk tiap bulan ya. Jangan lupa sudah kita sepakati jangan nggak berangkat loh ya. Iya, insyaallah. Ya. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu semuanya? Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Ada tidak Bapak Ibu? Apa ya? Ya, masih bingung. Oke, kalau nggak ada, coba ya. Kalau nggak ada, sekarang saya mau coba cek nih ya. Tadi udah dijelasin tentang hipertensi, kemudian tanda dan gejalanya, ya kan? Nah, sekarang saya mau coba nanti ada hadiahnya enggak ini Bu, Mbak Desi? Ada hadiahnya enggak? Disiapin hadiahnya tadi kayaknya Mbak Desi ya? Ada Pak. Oh ya siap, Ya, ada hadiahnya. sembako Pak. Coba ya. Alhamdulillah. Coba.
Nanti kalau misalnya lumayan saya buat tanya, cucu. yang bisa jawab langsung angkat tangan dan sebutkan nama ya, langsung sebutkan nama. Misalnya saya Pak Henry gitu misalnya ya. Nanti saya tunjuk orangnya ya. Oke. Tadi tensi sudah. Oke, sekarang sebutkan 3 organ atau anggota tubuh yang bisa terkena komplikasi hipertensi. Silakan. Yang bisa jawab silakan. Dulu aja boleh Pak. Oh, udah ada Pak Henry. Siapa? Sebutkan nama. Aduh, apa Oke. ya tadi? Bu Febri coba Bu Febri. Ya, Bu Febri. Saya cuma ingat Yang 2 anak ini. kecil ini coba Bu Febri. Aduh, saya cuma ingat 2 ini Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau nggak salah tadi itu ginjal sama jantung. Wah, hebat sekali. Pinter. Hebat Bu Febri. Nanti minta hadiahnya sama Sembako akhir bulan ini. Pinter. Ya, jadi ginjal sama jantung. Satu lagi jangan lupa otak. Ya, nanti yang bikin resiko stroke nanti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 saja kiat mengatasi hipertensi yang A, B, C, D tadi. 3 saja, coba siapa? Apa ya? Saya Ayo. Pak. Oke, Bu Leli, coba Bu Leli. Silahkan. Iya. Yang A-nya itu kalau nggak salah aktivitas dan olahraga. Iya. Terus Yang B-nya ada lagi? itu diet ya, yang D-nya diet dan diet Diet. sehat. Nah, Iya, dietnya yang intinya gimana Bu? Ah. Bu Leli, dietnya gimana? diet itu kalau nggak salah tadi Bapak bilang diet kurangi garam ya, sehari cuman boleh 1 sendok teh ya, gitu ya. Ya, Lupa saya. gitu. Ya, betul sekali. Oke, satu lagi? Satu lagi jaga berat badan. Gitu Kak, Pak? Nah, jaga berat badan itu yang paling diingat ya, jaga berat badan ya. Ya, betul sekali. Jadi diet diatur ya, kurangi kolesterol, kurangi yang berlemak, jeruan-jeruan stop, sama kurangi konsumsi garam ya, sampai tidak konsumsi garam sama sekali ya. Maksimal 1 sendok teh, dikurangi sedikit demi sedikit, itu maksimal sehari ya. Dan satu lagi tadi ada yang belum, berarti C, jangan lupa cek tensi. Ya, cek tensi dan rutin, harus rutin. Makanya ingat program kita tadi apa bareng-bareng yang program khusus hipertensi tadi namanya program apa? Akur. Ayo podo ukur ya. Itu harus diingat-ingat ya. Setiap 1 bulan harus kita hadiri, oke? Oke, saya terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada Bu Moderator. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Susilo Hartono yang telah menyampaikan penyuluhan kesehatan tentang hipertensi pada lansia. Baik, tadi yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar, nanti akan mendapatkan door prize dari kami berupa masing-masing mendapatkan beras 5 kilo, telur 5 kilo, mencolek 2 ya. Selamat pada pemenang, nanti bisa ambil di tempat saya ya Bu. Baik, Pak. Terima kasih Dek. Ya. Saya kira sudah cukup ya. Baiklah, acara pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Sudah hadir semuanya. Terima kasih Mas Mundur. Semoga sehat, selamat sampai tujuan. Jangan lupa
Amin. Akur. Jangan lupa akur. Ya, Ya. kado Ya. diukur. Nanti akan dapat undangan ya Bapak Ibu ya. Siap, Kalau dapat siap. undangan Ya. hadir ya. Ya, 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 Insya siap, Allah. siap, ya ya. hadir insya Allah hadir. Oke.